pemerintah pusat kan juga hanya mengambil berdasarkan data yang selama ini bukan yang terkena COVID. Umumnya yang selama ini adalah orang-orang yang sudah mendapatkan seperti kartu sembako kan sudah 5 tahun. Kemudian keluarga harapan juga sudah 5 tahun. Kemudian itu kartu Indonesia Sehat sudah 5 tahun. Kartu Indonesia Pintar sudah 5 tahun. Yang tambahan-tambahan baru ini yang diperlukan terutama yang untuk bantuan khusus. Misalnya yang bantuan khusus ini artinya orang-orang yang baru terdampak tapi namanya belum ada di dalam data terpadu. Karena itu kami menghimbau untuk datang ke RT RW setempat. Ya, Bang Fajrul, menurut Bang Fajrul sendiri apa sebenarnya penyebab adanya inkonsistensi dan tidak sinkronnya antara kebijakan pemerintah pusat? Karena kalau kita berbicara tentang pembagian sembako dan lain-lain, kita pasti akan berbicara tentang kebijakan. Pemerintah pusat sudah mengambil sebuah kebijakan-kebijakan yang menurut saya akan terasa sekali manfaatnya untuk masyarakat ketika itu implementasinya juga berjalan dengan sangat baik. Lantas menurut Bang Fajrul sendiri, apa yang menyebabkan adanya ketidaksinkronan ini antara pemerintah pusat dan daerah? Karena baru-baru ini juga ada kasus-kasus serupa yang masih saja terjadi. Betul. Ini memang soal data. Data ini kan memang diakui kan oleh pemerintah. Makanya 2 hari yang lalu Pak Presiden Jokowi mengharapkan agar ada integrasi data dan sinkronisasi data. Karena yang data yang sudah ada di pemerintah itu misalnya dalam kasus listrik saja itu sudah lengkap, betul-betul lengkap datanya. Makanya pemerintah pusat bisa menetapkan untuk yang 450 watt itu sebanyak 24 juta. Sebanyak 24 juta itu ada datanya. Makanya ketika mereka langsung menghubungi ke 112 atau 081 112 112 112, mereka itu sudah langsung dapat tokennya. Boleh diulang mungkin Bang nomornya tadi? 112 di 112, terus kemudian di WA-nya 0811 112 112 112. Jadi langsung bisa dikontak ke arah sana kan seperti itu. Baik. Nah ini mereka punya datanya sangat lengkap. Karena itu bayangkan data dari 24 juta yang 450 watt ditambah yang 7 juta yang 900 watt tapi yang bersubsidi itu menjadi 31 juta. Itu betul-betul lengkap. Nah, kemudian yang sudah lengkap juga misalnya data yang terkait dengan misalnya keluarga harapan, itu kan sudah lengkap data 9,2 juta orang. Dan sekarang dinaikkan jadi 10 juta. Itu sudah lengkap juga datanya. Jadi yang sekarang yang belum lengkap itu adalah data terkait yang baru. Yang baru terdampak dampak COVID-19. Betul. Misalnya kayak begini ya. Misalnya ada program keselamatan Polri. Ini 197.000 pengemudi taksi, sopir bus, dan truk. Ini akan diberikan juga 600.000 per bulan selama 3 bulan. Dan ini harus mendaftar lagi. Karena ini tidak ada datanya secara langsung. Kemana mereka mendaftar, Bang? Nah, ini bisa langsung kepada Kapolres, Polri setempat. Itu bisa. Polri setempat. Jadi kalau yang paling bawah itu apa ya? Kalau tentara kan di bawah itu ada namanya apa ya? Akan yang paling bawah Babinsa, kalau ini Kamtipmas itu bisa langsung, atau kepada Polres atau Subpolres dan segala macam itu bisa langsung mendaftar ke sana. Ini lumayan, dananya sekitar 360 miliar. Kemudian yang dana desa itu kan ada tambahan lagi 16,9 triliun yang akan dipakai untuk keperluan di desa-desa, dan ini bisa langsung kepada desa masing-masing. Selain mereka mendapatkan dana PKH, mereka dapatkan sembako. Jadi ada beberapa dana tampaknya mereka bisa dapatkan atas dasar tersebut begitu. Memang ini sinkronisasi data dan integrasi data ini memang diakui, dan pemerintah berharap 2 hari yang lalu Presiden Joko Widodo mengatakan tolong segera integrasikan dan sinkronisasi semua data ini supaya tidak ada juga orang yang mendapatkan dana bantuan sosial ini berkali-kali seperti itu. Betul. Ya. Jadi bertumpuk di satu orang. Jadi bertumpuk satu orang. Tetapi kalau yang terkait dengan BPJS itu umumnya itu kan sudah dapat juga, tapi dia per individu. Nah, itu kalau dapat BPJS, dapat rumah, itu bisa 2, nggak apa-apa. Kan rumah kan keluarga. Kemudian kalau BPJS pribadi.
di Ya, dalam keluarga itu. Kemudian kalau KIS, Kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, pribadi juga dapat. Nah, ada tambahan ya. yang lain adalah bantuan sosial misalnya kayak gitu. Itu tambahan yang baru. Baik, Ini bisa baik. beberapa kali juga memang dapat. Begitu. Bang Fajrul, ada anjuran untuk tidak mudik. Mungkin Bang Fajrul boleh juga uh, memberikan pernyataannya terkait untuk anjuran tidak mudik. Karena kan tidak mudik ini pemerintah memang tidak mengambil sikap untuk melarang orang untuk mudik, tapi dianjurkan untuk sebaiknya tidak mudik karena berbagai macam alasan dan lain-lain. Apa yang bisa Bang Fajrul juga sampaikan terkait hal ini? Ya, Presiden Joko Widodo menurunkan anjuran untuk tidak mudik itu karena mengikuti aturan undang-undang yang sudah dibuat beliau dari Ya. undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan, kemudian pembatasan sosial sampai kemudian Ya. karena pembatasan sosial itu kan hanya membatasi pergerakan Ya. orang dan barang kan begitu. Nah di Betul. dalamnya itu lalu dipilih bahwa untuk ASN, TNI, Polri dan kemudian pegawai BUMN itu dinyatakan dibatasi untuk tidak mudik. Dalam istilah tertentu sebenarnya dilarang untuk tidak mudik. Tetapi kalau untuk masyarakat dihimbau untuk tidak mudik. Dihimbau untuk tidak mudik, tetapi memang tidak memakai perkataan melarang. Karena melarang itu bagian dari rezim karantina. Nah, ini bagian dari pembatasan sosial. Jadi dihimbau untuk tidak mudik berdasarkan aturan perundang-undangan. Apabila tidak mudik, maka mereka mendapatkan bantuan sosial. Apabila mereka kemudian ternyata sudah mudik, maka mereka diwajibkan untuk mengalami isolasi mandiri selama 14 hari atau di daerahnya masing-masing, di desanya masing-masing. Baik, Bang, ada juga ini menurut saya satu hal yang juga penting untuk mungkin publik bisa mengetahui lebih jelas juga terkait dengan alokasi anggaran pusat dan daerah. Karena memang kebijakan untuk pengadaan barang dan jasa serta kebijakan distribusi peralatan-peralatan khususnya medis terkait dengan penanganan COVID. Bagaimana kira-kira kebijakan yang sejauh ini sudah berjalan, Bang Fajrul? Karena masih banyak rumah sakit yang masih membutuhkan kan, pastinya itu banyak lah kita dengar sama-sama. Saya mengikuti saja dari laporan gugus tugas pada tanggal 12 April kemarin, praktis sebenarnya terkait dengan misalnya pertama misalnya terkait dengan soal status PSBB yang sudah ditetapkan kan DKI Jakarta yang harus melengkapi itu Mimika, Fakpak, Sorong, kemudian Kota Tegal juga harus menetapkan, kemudian Jawa Barat yang sudah Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Palangkaraya sudah mengajukan tapi belum ditetapkan, Pekanbaru proses penetapan, Provinsi Banten sudah ditetapkan, yaitu Kota Tangerang Selatan, Kota Tengah, Kota Tengah. Jadi semuanya di bawah koordinasi dari gugus tugas, yaitu Bapak Letnan Jenderal Doni Munardo. Kemudian terkait dengan penyediaan peralatan, laporan terakhir dari beliau pada tanggal 12 April kemarin itu praktis sebenarnya sudah lengkap disampaikan kepada masing-masing. Misalnya untuk tanggal 10 April saja untuk APD itu sudah diserahkan 5.000 APD kepada Persatuan Dokter Gigi Indonesia, 2.000 set APD kepada Persatuan Dokter Telinga, Hidung dan Tenggorokan, 5.000 set kepada Perhimpunan Dokter Umum Indonesia. Sementara untuk yang ke daerah praktis sudah terpenuhi yang sudah disampaikan oleh gugus tugas, bahkan sampai ke Papua sendiri sudah disampaikan. Yang sudah bisa kami sampaikan adalah misalnya yang sudah didistribusikan per tanggal 11 April itu ada beberapa, misalnya APD 720.000, per tanggal 11 April APD 469.000, APD per tanggal 11 April juga 1 juta. Ini sudah seluruh Indonesia itu sudah dilengkapi dalam laporan ini, semuanya mendapatkan APD, rapid test dan segala macam yang sudah disampaikan. Misalnya Papua 18.500 APD, 20.000 masker bedah, 7.200 rapid test. Jadi semua daerah dari Aceh sampai dengan Papua, 34 provinsi, menurut laporan gugus tugas per 12 April sudah disampaikan semua peralatan-peralatan kesehatan itu. Begitu. Ya. Apa yang menyebabkan kemarin data dari pemerintah kemudian dibuka terkait dengan ODP dan PDP, Pak?
setelah data itu tidak banyak diketahui publik karena fokus terhadap data tentang berapa pasien yang bertambah di hari ini, kemudian berapa pasien yang sembuh dan berapa yang meninggal dunia. Lalu kemarin belum lama ini ada berita tentang bagaimana lonjakan jumlah dari yang terakhir didengar tentang ODP dan PDP. Apa alasan pemerintah kemudian mengambil sikap untuk membuka data tersebut? Presiden Jokowi kan mengharapkan agar ada sinkronisasi data dan kemudian juga ada integrasi data antara pusat dengan daerah. Nah, ketika data-data itu belum bisa dikonfirmasi, pemerintah mencoba melakukan konfirmasi dulu. Konfirmasi, rekonfirmasi, rekonfirmasi supaya apa yang disampaikan kepada publik itu benar-benar data yang sebenarnya. Jadi setelah Presiden mengatakan, lakukan rekonfirmasi, rekonfirmasi, lalu kemudian diintegrasikan, dikoordinasikan semuanya, baru dikeluarkan data yang sebenarnya. Seperti itu. Bisa saya katakan bahwa sebenarnya yang dilakukan pemerintah saat ini terkait dengan penanggulangan COVID sudah cukup banyak sekali hal-hal yang dilakukan. Tapi menurut saya pribadi memang penting sekali untuk melakukan pengawasan, kontrol yang kuat terhadap anggaran yang tidak kecil, sehingga anggaran tersebut bisa tepat sasaran. Betul. Karena kan yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan hal tersebut melalui APBN saja jumlahnya kan 405 triliun rupiah yang melalui APBN saja. Belum lagi ada tambahan-tambahan misalnya yang dikeluarkan tadi misalnya melalui program keselamatan buat supir taksi, supir truk, supir yang terkait dengan kepolisian itu 360 miliar itu tambahan lagi sebenarnya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, kita sudah bisa melihat kan jumlah yang sudah dikeluarkan itu kita berharap bahwa 405 triliun itu betul-betul 75 triliun untuk semua keperluan kesehatan, kemudian 110 triliun untuk yang terkait dengan jaring pengaman sosial ditambah dengan tambahan yang baru, mudah-mudahan itu bisa bukan saja diawasi oleh BPKB kan, pemerintah mengharapkan BPKB juga ikut di sana, tetapi juga diharapkan juga diawasi oleh masyarakat secara langsung di lapangan. Jadi kalau misalnya Anda terdampak dan kemudian misalnya mendapatkan PHK atau segala macam, tetapi belum mendapatkan, tolong bersifat proaktif, datangi RT, RW desa setempat dan laporkan bahwa Anda belum mendapatkan tersebut. Insya Allah tidak ada seorang pun yang ditinggalkan oleh pemerintah pusat, sehingga semua orang, baik yang dulu memang sudah ditanggung oleh pemerintah melalui program Keluarga Harapan, sembako, kemudian itu kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, atau juga BPJS, sekarang ada tambahan sehingga semuanya mendapatkan sesuai dan apa yang mereka perlukan di masa-masa setidaknya dalam 3 bulan ke depan ini. Termasuk juga misalnya listriknya ternyata belum, tolong segera laporkan karena memang agak berat karena melalui website itu berebut 31 juta orang, tapi dari laporan terakhir sudah hampir semuanya sudah bisa teratasi sehingga mendapatkan mudah-mudahan semuanya rumahnya terang, 31 juta orang tidak perlu membayar lagi. Seperti itu. Ya. Pak Bang Fajrul, ini ada dari Vio Krestanto. Bang, pertanyaan adalah boleh minta tolong untuk uang kuliah diturunkan dong Pak, katanya. Banyak yang kena PHK, biaya kuliah cukup tinggi. Apa yang kira-kira bisa dilakukan pemerintah saat ini melihat bahwa biaya pendidikan yang cukup tinggi, terutama mungkin mereka bagi mahasiswa-mahasiswa yang masih harus tetap membayar. Apakah mungkin ada kebijakan-kebijakan terkait itu atau mungkin sudah direncanakan bahkan sama pemerintah? Ya, selama ini kan ada bidik misi dari pemerintah kan, yang mereka umumnya misalnya saja di tempat saya dulu kuliah di ITB, itu saya diberitahu bahwa hanya 20% mahasiswa ITB itu yang membayar kuliah itu 100% penuh. 80% sisanya itu membayar di antara 2 gratis sampai dengan 80% seperti itu. Nah, karena dampak ini juga ada upaya akan men-top up bidik misi termasuk juga kartu kuliah. Kan sekarang sudah ada bidik misi, ada kartu kuliah, misalnya seperti itu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bidik misi ini top up-nya bisa segera bertambah dan kemudian kartu kuliah itu juga bisa segera bertambah dan bisa mendapatkan
bisa diakses oleh berbagai pihak di masyarakat. Nah, Berapa mengenai jumlah kartu kuliah pemegangnya Pak saat ini, Bang ada Fajrul? kartu kuliah, saya terpaksa harus mencari datanya, tapi selama Oke. ini data itu sudah ada. Tapi paling tidak kalau misalnya di ITB saja jumlah mahasiswanya kan hampir setiap penerimaan itu hampir 4.000 atau 5.000. Kalau kita bayangkan bahwa hanya 20, berarti 80% itu mendapatkan dana bidik misi. Kemudian di antaranya itu ada mendapatkan dana yang tidak bayar sama sekali. Ditambah lagi kemudian dengan UI dan yang lain-lain. Ini akan di Ya. top up seperti itu. Jadi pemerintah akan tetap memperhatikan karena mahasiswa ini kan masa depan dalam keadaan apapun, dalam keadaan COVID atau tidak, kita akan berpegang pada mereka ke masa depan. Karena mereka lah yang akan meneruskan apa yang kita kerjakan. Termasuk juga kartu prakerja itu kan. Karena sebagian besar yang masuk itu berusia antara 18 sampai 24 tahun. Umumnya Ya. itu berarti mereka yang baru lulus kuliah atau baru mau lulus SMA. Dan ini Betul. menarik menurut saya, sehingga ini pemerintah pusat akan berupaya mati-matian membantu mereka dengan segala daya supaya kesehatan, kemudian kehidupan mereka, kemudian juga kalau mereka memiliki bisnis dan segala macam, itu bisa dibantu oleh pemerintah seperti itu. Baik, Bang Fajrul. Terakhir sebelum saya menutup, dua pertanyaan terakhir, Bang. Kemarin saya melihat ada iklan yang sangat menarik, itu kayaknya iklan layanan masyarakat ya, Bang Fajrul ya, terkait Ya. dengan proses untuk mendaftarkan diri agar bisa mendapatkan kartu prakerja. Saya sempat lihat, tapi memang sosialisasi itu rasanya belum terlalu cukup banyak didengar oleh publik. Kira-kira menurut Bang Fajrul, kemana informasi atau website mungkin yang bisa dikunjungi oleh masyarakat, terutama yang dirasa perlu untuk memiliki kartu prakerja? Kalau kartu prakerja itu langsung melalui karena kan prakerja.go.id. Selama ini kan di bawah koordinasi dari Kementerian Kemenko Perekonomian. Nah, jadi bisa diakses di www.prakerja.go.id. Ya, betul. Baik. Tadi kalau untuk yang KIP kuliah untuk tahun 2020 itu disediakan jumlahnya 400.000 orang. Jadi bisa masuk ke arah 400.000 orang. 400.000. Nah, Untuk jadi ini kartu kuliah. saya, ya betul. Tolong mudah-mudahan ada misi, ada KIP kuliah. Itu bisa menurut saya kartu Indonesia Pintar Kuliah itu bisa segera diakses oleh teman-teman semuanya. Baik, jadi ada bidik misi, ada kartu kuliah yang bisa diakses. Kemudian untuk prakerja bisa mendaftarkan di www.pekerja.co.id. Ada step-step dan persyaratan yang tentunya harus dipenuhi di situ. Ada sekitar 5 orang yang akan bisa dipenuhi di sana. Tapi kalau misalnya tidak bisa melalui website, misalnya kayak kartu subsidi sembako dan yang lain-lain, tolong data dan juga dinas sosial. Insya Allah semuanya akan mendapatkan kesempatan. Baik. Kalau untuk PLN, kalau belum sempat, tolong juga masuk ke websitenya PLN. Baik. Untuk WA dan nomor telepon terkait dengan relaksasi kredit untuk informasi yang lebih lengkapnya bisa di 157 atau di 0811 157 157. Betul ya, Pak? Bang? Betul, 081 157 157 157. Insya Allah dari beberapa yang masuk ke saya itu dapat relaksasi yang cukup lumayan ya. Seperti tadi ada yang pengemudi 1,8 utangnya per bulan dan kemudian direlaksasi sehingga menjadi 800.000 per bulan. Jadi kan lumayan. Dari yang 9,8 juta misalnya menjadi 3,2 juta kan turunnya lumayan. Jadi memang saya belum mendapatkan misalnya tidak membayar sama sekali selama 3 bulan, memang belum dapat informasi seperti itu. Jadi yang ada relaksasi itu memang keringanan sesuai dengan kemampuan yang bisa diberikan oleh yang bersangkutan seperti itu. Baik. Bang Fajrul, terima kasih sekali lagi untuk waktunya, Bang. Terima kasih banyak Reza dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang mendengarkan diskusi santai ini. Kalau ada informasi nanti yang kurang dari saya, mohon ditanyakan saja langsung kepada kepada tim saya, salah satunya ada Mbak Suara Dipa, atau bisa langsung masukkan juga kepada di Instagram saya juga, tidak ada masalah. Baik. Seperti itu. Baik. Sekali lagi Bang Fajrul, sehat selalu. Sehat buat selalu. Bang Fajrul dan seluruh stafnya dalam keadaan sehat. Selamat kembali bekerja dan terima kasih atas waktunya untuk bisa live bersama Official Pilares dan bisa didengarkan oleh teman-teman sekalian.
Salam hormat juga dari Presiden Joko Widodo agar semuanya juga menjaga kesehatan. Kalau tidak penting banget jangan keluar rumah. Kalaupun keluar juga tetap pakai masker. Dan kemudian mudah-mudahan kita bisa melewati semua ini bersama-sama. Presiden Baik, menghimbau, mari kita bergotong royong bersama-sama untuk menghadapi ini. Tidak mungkin pemerintah baik, sendiri, pusat, tidak mungkin pemerintah daerah sendiri, tidak mungkin hanya misalnya lembaga-lembaga sampai ke tapi bantuan dari kita semua sangat diperlukan. baik. 270 juta orang, satu kekuatan bersama menghadapi COVID-19. Dan semoga ini semua segera berlalu ya, Bang. Baik, insya Allah amin. Baik. Terima kasih sekali lagi Bang Fajrul. Nanti kalau ada waktu lagi, semoga bersedia Baik. untuk diundang kembali. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masih kurang dan perlu jawaban dari saya, nanti saya akan jawab langsung melalui timnya Reza. Ya. Baik. Terima kasih Bang Fajrul. Sekali lagi. Oke, cukup banyak sebenarnya yang dibahas tadi obrolan saya dengan Bang Fajrul Rahman. Saya hanya ingin menginfo aja buat teman-teman yang tadi juga bertanya soal bagaimana untuk mendapatkan kartu prakerja. Kalian bisa mengunjungi websitenya di www.prakerja.co.id. Kemudian untuk yang masih rasanya kurang mendapatkan informasi terkait relaksasi kredit yang diberikan oleh pemerintah, bisa mengakses informasi tersebut lewat WA di 08081 157 157 atau line telepon di 157. Ini akan dihubungkan dengan OJK rasanya ya tadi. Kemudian juga ada beberapa hal tadi pertanyaan juga terkait dengan Bang, ini gimana nih yang kuliah, biaya kuliah juga cukup tinggi. Uh, Tadi dijawab oleh Bang Fajrul, ada bidik misi dan ada kartu kuliah. Sejauh ini pemegangnya ada sekitar 400.000 dan sedang dilakukan akan dibahas lagi lebih detail oleh pemerintah rasanya kalau melihat informasi yang diberikan Bang Fajrul tadi terkait dengan kartu kuliah, sehingga dampaknya mudah-mudahan bisa dirasakan khususnya oleh teman-teman mahasiswa yang saat ini masih harus membayar kuliahnya. Saya rasa informasi mudah-mudahan cukup bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Tidak banyak rasanya mungkin yang apa yang bisa saya lakukan saat ini dengan di rumah aja sebagai pekerja seni yang tidak bisa syuting juga karena memang tidak ada kegiatan syuting yang berjalan. Jadi mungkin rasanya mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini bisa cukup bermanfaat buat kalian semua yang nonton sehingga mendapatkan informasi-informasi yang mudah-mudahan cukup bisa bermanfaat. Sekali lagi, untuk yang bisa stay at home, diusahakan untuk di rumah aja. Dan bagi yang tetap harus mungkin keluar rumah karena ada satu kebutuhan penting dan lainnya, memakai masker, rasanya sudah wajib saat ini untuk memakai masker ketika Anda memutuskan untuk berkegiatan di luar rumah. Selebihnya, buat saya mungkin itu aja kali ya. Terima kasih buat semua yang sudah bergabung. Kita akan ketemu lagi besok sama besok ada Andrea. Saya akan berbincang-bincang dengan Andrea, salah satu pekerja seni, aktris yang juga pejuang corona. Apalagi Andrea saat ini sudah dinyatakan sembuh dari corona dan sebelumnya sempat dinyatakan positif dan dirawat. Dan saya akan berbagi cerita, ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana perjuangan Andrea melawan corona. Dan juga nanti di jam 3 ada obrolan bersama Robert Roni mengenai 1 hari dari orang film. Oke, saya pamit dulu. Sampai ketemu di jam 3 sore. Bye-bye.